Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana sahabat, apakah masih baik-baik saja? Semoga keadaannya tetap sehat ya. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penyinaran matahari, yang mana ini merupakan proyek kami dari tugas pengamatan udara permukaan 1 yang nantinya akan kami bahas. Baik, namun sebelum kepada materi yang akan kami presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muammar Rizky Ramdan. Di sini saya bertindak sebagai moderator, yang mana di sini saya akan memberikan gambaran umum serta saya akan memberikan bagian-bagian kepada teman-teman saya yang akan menjelaskan secara terperinci mengenai materi yang akan kami bahas. Baik, lalu ada Gilang Rakasiwi yang akan menjelaskan tentang teori-teori mengenai penyinaran matahari. Lalu ada Eldovio Endovika Pasmaputra Boy atau disingkat Boy akan menjelaskan tentang alat apa saja yang akan dijelaskan mengenai materi pada kali ini. Lalu ada Estri Diniati yang akan menjelaskan tentang penyandian, bagaimana cara kerjanya penyandian dalam presentasi kali ini. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum yang akan kami bahas. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman semua tahu apa itu meteorologi? Semua pasti sudah tahu apa itu meteorologi. Meteorologi atau ilmu cuaca merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang keadaan atmosfer dalam jangkauan daerah yang relatif sempit serta jangkauan waktu yang relatif singkat. Lalu apa bedanya dengan klimatologi? Tentu saja beda. Kalau meteorologi menjelaskan tentang daerah yang sempit serta waktu yang singkat, sedangkan klimatologi merupakan rata-rata cuaca yang menjelaskan tentang daerah yang relatif luas dan waktu yang singkat, yang relatif lama atau jangkauan waktunya lama gitu. Lalu apakah parameter meteorologi itu? Tentu saja banyak sekali parameter meteorologi. Ada kecepatan angin dan arahnya, lalu ada suhu, tekanan. Nah, yang akan kami bahas pada kali ini adalah tentang penyinaran matahari. Apa saja fungsinya, teorinya, alatnya, penyandiannya seperti apa, nanti akan teman-teman saya jelaskan pada halaman berikutnya. Untuk itu, kita harus tahu dulu apa itu teori-teori mengenai penyinaran matahari yang akan dijelaskan oleh Gilang Rakasiwi. Kepada Gilang, kami persilahkan. Halo para penonton sekalian, nama saya Gilang Rakasiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran penyinaran matahari. Namun sebelum masuk ke materinya, apa sih penyinaran matahari itu dan kenapa harus diukur? Matahari merupakan salah satu sumber energi utama di permukaan bumi ini. Matahari memancarkan energinya sendiri dalam bentuk cahaya karena ia adalah sebuah bintang. Aktivitas penyampaian energi dari matahari ke permukaan bumi disebut penyinaran matahari. Energi yang disampaikan oleh matahari ini juga merupakan salah satu sumber penggerak dari iklim dan cuaca yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, para meteorologis mengukur data energi penyinaran matahari berupa intensitas penyinaran dan namanya penyinaran matahari yang kemudian digunakan untuk memperkirakan cuaca yang akan terjadi di permukaan bumi untuk kedepannya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Muhammad. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman dapat mengerti penjelasan dari Gilang? Semoga teman-teman dapat memahami. Nah, setelah mengetahui teori-teorinya, alangkah lebih baik kita tahu alatnya itu apa saja sih, cara kerjanya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nah, daripada banyak nanya, lebih baik kita saksikan slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh saudara kita, Boy. Pada Boy, saya persilahkan. Halo sahabat, nama saya Eldovio Endovika Pasmaputra Boy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat apa aja sih untuk mencari nilai parameter-parameter cuaca khususnya di lamanya penyinaran matahari.
Nah, kalian pada tahu nggak alat apa aja yang digunakan untuk mencari nilai lamanya sinar matahari? Nah, jadi di sini ada yang pertama, ada candlestick, di mana perekam sinar matahari yang disebut dengan candlestick ini pada dasarnya terdiri dari bola kaca yang dipasang secara konsentris di dalam mangkuk bulat. Nah, apabila kalian bisa bayangin bola kaca tersebut kayak mutiara. Nah, jadi diameternya ini sedemikian rupa sehingga sinar matahari ini terfokus tajam pada sebuah kartu dipegang dalam alur di mangkok. Nah, yang disebutkan dengan kartu yang dipegang di dalam alur mangkok ini itu adalah kertas pias. Nah, kertas pias ini ada 3 macam. Yang pertama ada kertas pias lengkung panjang, kertas pias lurus, dan kertas pias lengkung pendek. Nah, masing-masing kertas pias ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama, tetapi tujuannya hanya untuk menyesuaikan letak kedudukan mataharinya aja. Nah, beralih dari candlestick kita menuju ke piranometer. Nah, piranometer ini menggunakan elemen termolistrik, fotolistrik, pirolistrik, atau bimetal sebagai sensornya. Nah, jadi karena piranometer ini terpapar secara terus-menerus di dalam kondisi cuaca yang cerah. Nah, jadi fungsi piranometer ini yaitu yang pertama mengukur radiasi global, mengukur radiasi difus atau yang menyebar, dan yang ada juga yang ketiga yaitu mengukur radiasi pantulan dari permukaan bumi. Nah, dan untuk biasanya piranometer ini ada 3, piranometer lama, fotosel dan silikon, dan piranometer thermopile. Dari komponen-komponen piranometer ini ada sensor piranometer, data logger, catu daya, enclosure, dan dudukan sensor. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya kembalikan ke Muammar. Terima kasih. Baik, setelah kita tahu alat apa saja, cara kerjanya, dan lain sebagainya, kita beralih lagi ke penyandian yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Estri Diniati, sang master. Kepada Estri, saya persilahkan. Halo sahabat, nama saya Estri Diniati. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sandi sinoptik untuk lama penyinaran matahari. Sebelum saya menjelaskan tentang sandi sinoptik lama penyinaran matahari, apakah sobat sudah tahu apa itu sandi sinoptik? Sandi sinoptik adalah sandi yang terdiri dari angka-angka yang digunakan untuk saling bertukar berita cuaca agar lebih ringkas dalam pelaporan dan mudah dimengerti oleh seluruh negara di dunia. Sandi sinoptik ini terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi 0, seksi 1, dan seksi 3. Untuk sandi sinoptik lama penyinaran matahari terdapat pada seksi 3 dan hanya dilaporkan pada jam 00 UTC. Bentuk sandi ini yaitu 55 SSS yang berarti menunjukkan lamanya matahari yang bersinar dalam satu hari. Kita bisa mengetahui lamanya penyinaran matahari dengan sebuah alat yaitu candlestick. Candlestick ini alat yang menggunakan kertas pias untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Dengan candlestick, kita hanya perlu melihat bagian pias yang terbakar. Satu kolom menunjukkan waktu 1 jam. Jadi kita tinggal menghitung berapa jam pias itu terbakar. Untuk penyandiannya dilaporkan dalam persepuluhan jam sehingga tidak perlu dibulatkan atau dijadikan ke menit. Contohnya pada tanggal 30 Juni 2020, pada pias yang terbakar diperkirakan 3,5 jam, maka sandi SSS-nya yaitu 035 dan sandi sinoptiknya yaitu 55035. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Baik, teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tadi saudara Gilang sudah memberikan pemahaman tentang dasar teori mengenai penyinaran. Lalu saudara Boy sudah menjelaskan tentang peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam penyinaran matahari ini. Lalu dan saudari Estri sudah menjelaskan tentang cara penyandian. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.